Jemaat dikasihi Tuhan, salah satu pelayanan yang selalu ada di dalam setiap gereja Tuhan adalah pelayanan sosial, pelayanan diakonia. Saudara, karena pelayanan sosial atau pelayanan diakonia adalah satu pelayanan yang mewujudkan tangan kasih Tuhan yang boleh dinyatakan pada setiap jemaat ataupun kepada orang-orang yang ada di sekeliling. Dan saudara, malam hari ini kita akan mendengar sharing dari rekan-rekan yang melayani di bidang diakonia, di bidang pelayanan sosial. Mari jemaat boleh dapat memperhatikan dengan seksama, dan kita juga akan pakai waktu untuk berdoa bagi pelayanan diakonia yang ada di gereja kita. Penatua Pikarsa dan Contoh Fusen mereka bersama melayani di situ. Saudara boleh menyaksikan sharing mereka, dan kita berharap terlebih di tengah kondisi COVID, pandemi seperti ini, kita boleh dapat lebih menjadi uluran tangan kasih Tuhan bagi dunia di sekeliling kita. Tuhan memberkati setiap kita, dan mari kita dengar sharing mereka bersama. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur di tengah pandemi yang sudah berlangsung 1 tahun. Kita masih diberi anugerah kesehatan dan juga pemeliharaan Tuhan bersama kita. Pada kesempatan ini saya mewakili bidang diakonia, para hamba Tuhan, para majelis, menyampaikan banyak terima kasih kepada para jemaat yang sudah mendukung berbagai kegiatan diakonia. Di sepanjang tahun 2020 dan 2021 ini, diakonia telah mengadakan berbagai kegiatan, di antaranya pemberian bantuan kepada Rumah Sakit Cikini, Rumah Sakit Umum Balaraja, dan juga untuk Wisma Atlet, berupa masker, alat pelindung diri, sarung tangan, dan juga paket sembako, serta sabun dan shampoo. Di tengah situasi yang sulit ini, gereja juga menunjukkan kepedulian kepada lingkungan di sekitarnya. Karena itu gereja juga tergerak memberikan bantuan berupa sembako dan juga berupa masker kepada para petugas kebersihan, petugas keamanan, petugas parkir di lingkungan RW Gading Pandawa. Bukan hanya itu saja, gereja juga memberikan bantuan untuk para jemaat dan juga para ojek online berupa bantuan paket sembako dan juga masker. Di tengah kondisi yang sulit seperti ini, kadang kita juga mendengar berita yang menyedihkan. Ada jemaat yang kehilangan anggota keluarganya. Diakonanya juga memberikan pelayanan kedukaan. Kita juga tahu di antara jemaat ada yang mengalami kesulitan ekonomi karena kehilangan pekerjaan atau karena usahanya tutup. Untuk itu GKY Kelapa Gading juga menyediakan info berbagi usaha, di mana di dalamnya diberikan informasi mengenai berbagai usaha yang diadakan atau dilakukan oleh para jemaat dan untuk jemaat yang lainnya juga. Di tahun 2021 ini kita kembali mendengar berita yang menyedihkan. Terjadi bencana di NTT karena badai Seroja. GKY Kelapa Gading bersama Sinode GKY tergerak untuk memberikan bantuan. Dan untuk itu GKY Kelapa Gading memberikan bantuan berupa pakaian bekas dan juga berupa pakaian dalam yang baru. Dan ini sudah disalurkan ke NTT secara langsung. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kemurahan hati dari para jemaat sekalian. Semoga Tuhan membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan sharing pelayanan bidang diakonia disampaikan oleh Penatua Pikarsa. Dari sharing tadi kita bersyukur pada Tuhan. Kita melihat bahwa
Tuhan memakai kita untuk boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan tentunya itulah yang Tuhan harapkan daripada kita sebagai gerejanya, sebagai anak-anaknya, untuk bisa menjadi berkat di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah masyarakat yang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita sungguh bersyukur kalau kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya gereja kita bukan hanya menjadi berkat bagi orang lain, tapi gereja kita di tengah-tengah krisis ini juga menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan, menjadi gereja yang memuliakan nama Tuhan. Karena itu kita sungguh memerlukan belas kasihan Tuhan untuk boleh menolong kita, untuk boleh memakai kita menjadi anaknya, menjadi gerejanya yang boleh memuliakan Tuhan, menjadi berkat di tengah krisis ini. Mari sama-sama kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan untuk menyertai kita, menolong kita di dalam pelayanan di tengah-tengah krisis seperti zaman sekarang ini. Mari sama-sama kita mengambil sikap berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan menebus hidup kami, ketika Tuhan memberkati kami. Tuhan tidak ingin bahwa apa yang kami terima daripada Tuhan, bahwa apa yang sudah kami terima daripada Tuhan itu hanya berhenti bagi diri kami sendiri. Tapi Tuhan, sesungguhnya ketika Engkau memberkati kami, Engkau ingin bahwa kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kami sungguh bersyukur melihat Tuhan yang sudah memakai gereja Tuhan, memakai anak-anak Tuhan untuk mengambil bagian di dalam memperhatikan, mempedulikan dan menyatakan kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan, kepada mereka yang sungguh-sungguh Tuhan bergumul dalam kehidupan mereka. Kami sungguh bersyukur Tuhan melihat bahwa gereja Tuhan dipercayakan oleh Tuhan. Gereja Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi rumah sakit yang membutuhkan APD, bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan, bagi sopir ojek online yang membutuhkan bantuan, bagi lingkungan sekitar gereja kami yang juga membutuhkan bantuan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memakai kami untuk menjadi alat kepanjangan Tuhan untuk boleh memberkati orang lain. Tuhan, kiranya setiap anak-anak-Mu, bahkan setiap mereka Tuhan yang bergumul di tengah-tengah masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Mungkin mereka bergumul di tengah-tengah ekonomi yang sulit. Mereka bergumul di tengah-tengah pekerjaan yang sulit. Mereka bergumul di tengah-tengah usaha yang sulit. Mereka bergumul untuk kesehatan. Mereka bergumul untuk hubungan orang tua dan anak. Apapun yang menjadi pergumulan setiap diri mereka Tuhan. Tuhan, biarlah setiap diri mereka tidak pernah putus asa. Tapi mereka bisa merasakan bahwa Tuhan pun mengasihi mereka. Tuhan pun memperhatikan mereka di tengah-tengah pergumulan mereka. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau memakai kami dimanapun kami berada. Engkau pakai kami Tuhan, bukakan mata kami, bukakan telinga kami, supaya kami peka untuk melihat apa yang Tuhan ingin kami kerjakan. Khususnya kami memperhatikan, mempedulikan orang lain ya Tuhan. Sehingga kami rindu Tuhan bahwa kehadiran kami dimanapun kami berada, kami sebagai gereja Tuhan, sebagai anak Tuhan, kami sungguh boleh menjadi sumber berkat bagi orang lain. Tuhan, berkati juga untuk setiap anak-anak-Mu. Mereka juga yang sudah membagian di dalam
membagikan berkat kepada orang lain. Mereka mungkin juga hidup dalam kekurangan. Mereka juga bergumul dalam pekerjaan, usaha, kesehatan. Tuhan, curahkanlah berkat-Mu kepada tangan-tangan yang sudah berbagian di dalam pelayanan diakoni ini Tuhan. Tuhan berkati kehidupan mereka, segala usaha mereka, pekerjaan mereka. Bila Tuhan tolong mereka agar mereka juga boleh melihat di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini, Tuhan bekerja, Tuhan menyertai kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih, pakailah kami Tuhan untuk terus setia menjadi alat Tuhan yang menjadi soal berkat bagi orang lain. Terpujilah nama Tuhan, hanya demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, demikianlah tadi kita sudah mendengarkan sharing pelayanan diakonia. Kita juga tadi sudah mendoakan bersama-sama untuk pelayanan diakonia. Kiranya apa yang di-sharingkan, apa yang kita doakan itu berkenan di mata Tuhan, sehingga kita boleh menjadi anak Tuhan yang terus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.